Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, teristimewa pada Bapak penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Tegal, teman-teman di PJM Kutorejo dan Banteng, Windurejo. Terus ya, Bu. Teristimewa lagi pada jamaah kita yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Apalagi pada ibu, luar biasa. Yang paling awal, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis pengajian pengajian umum Ahad pagi. Ada di Depok Jakarta itu ada siap studi Islam Ahad pagi. Siap tak ada lagi yang giat kajian Ahad pagi dan sebagainya. Namanya masing-masing beda, nggak apa-apa. Kita bersyukur bisa hadir di majelis yang mulia, majelis pengajian diselenggarakan di tempat yang mulia, komplek masjid, karena masjid salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga baru saja menyelesaikan ibadah di bulan yang paling mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ini tanggal berapa Bu sawalnya? Berapa? 16, 17. Kalau nyebutnya sama berarti dulu puasanya bareng. Tanggal 17. Bagi yang belum selesai puasa sawalnya silakan dilengkapi, digenapkan jadi 6 hari. Tempatnya mulia, majelisnya mulia, diselenggarakan di bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Maksud saya, kita kemarin harus mengerjakan ibadah di bulan paling mulia. Dan insya Allah niat panjenengan saudara-saudara datang ke sini bukan niatnya mulia, dari ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang mulia, tempat yang mulia, majelisnya mulia, dan kita habis selesai ibadah yang mulia. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah menurut Allah adalah siapa saja, suku bangsanya apa saja, rasnya apa saja, jenis kelaminnya apa saja, asal mereka bertakwa maka menjadi makhluk yang paling mulia. Jadi ibu yang sudah sepuh, yang masih muda, kerudungnya beda dan sebagainya, kita sama-sama bisa menjadi yang paling mulia kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangsa yang paling mulia bukan Israel, Zionis Israel, bukan. Kalau mereka yang tidak bertakwa menjadi bangsa yang paling hina, sukanya berbohong, ya. Gara-gara ulah 2 orang, Donald Bebek, ya, sama kalau di media sosial dibilang Netanyahu, ya. Netanyahu. Gara-gara ulah 2 orang itu dunia kacau, merasa dirinya benar, merasa dirinya membuat perdamaian, menjadi polisi dunia.
Tapi seenaknya terhadap bangsa lain, bahkan PBB pun kalau nggak cocok dengan Amerika, disingkirkan, dimusuhi. Nah, itu Amerika sama Israel. Paman Sam. Sampai itu pengajiannya. Saya ingin mengatakan kemuliaan bukan ditentukan oleh sebuah bangsa, latar belakang, tapi kalau kita bertakwa pada Allah. Jadi siapapun yang bertakwa pada Allah jadi orang yang paling mulia. Dan alhamdulillah kita kemarin 30 hari penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Tujuannya juga la'alakum tattaqun, biar takwa agar menjadi orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini yang muliakan Allah. Oh, kita itu dimuliakan oleh pembawa acara saja sudah bahagia. Ibu-ibu kalau pas pengantenan wali makrus jago manten, pesertanya banyak, terus dibedakan yang jalur antri, yang jalur langsung. Terus saya aja contohnya, saya antri di jalur yang umum, lama nunggu. Kalau di Jogja itu kalau pernikahan di Sportorium itu antrinya selama bisa 1 jam. Sportorium itu gedung pertemuan terbesar di Jogja milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gedung pertemuan terbesar di Jogja itu milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau di Solo gedung pertemuan terbesar Auditorium milik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gedung pertemuan terbesar. Bahkan di Jawa Tengah itu milik Muhammadiyah Auditorium. Kalau di Sportorium Komplek UMY itu antri bisa 1 jam lebih. Begitu lagi antri terus keluar rumahnya lihat, tuh itu Pak Jamal kok di sana sama ibu ikut antri. Terus panggil panitia, Mas, itu Pak Jamal sama ibu seharusnya lewat jalur merah, jangan diumumkan. Terus MC-nya mengumumkan kepada yang terhormat Ustaz Jamaluddin beserta ibu mohon keluar dari barisan, langsung pindah ke karpet merah, akan dijemput panitia. Semua orang kan langsung lihat saya bu, usopong cendek. Akhirnya saya jalan sama istri, wah dia orang banyak itu. Wah saya itu bangga banget. Terus langsung lurus, salaman, foto bareng, itu bangga banget. Padahal MC itu biasanya basa-basi aja, menghormatinya. Karena tugas kok, yang terhormat, yang mulia, Bapak. Itu ada apa? Ini yang menghormati bukan sekedar pembawa acara, tetapi yang menghormati, yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita puasa ini. Ya, sudah kita selesaikan, mudah-mudahan kita betul-betul ma'alakum tattaqun. Prosesnya panjang 30 hari. Namun sebelum lanjut Bapak Ibu, karena saya baru pertama kali soal di sini di Windorejo, agar nanti tidak salah paham siapa yang ceramah, saya ingin mengenalkan diri. Ta'arofu. Ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ditutup dengan lita'arofu. Berbeda bangsa, suku, jenis kelamin sengaja dibuat oleh Allah agar kita lita'arofu, saling mengenal, agar kita dengan lita'arofu itu sekaligus menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dengan bertakwa. Agar tidak salah paham, karena baru pertama kali izin Ustaz, saya pernah nami pulau, nama saya Muhammad Jamaluddin Ahmad. Asli pemberian ayah itu Muhammad Jamaluddin. Nomor 1 Muhammad Abaluddin kakak saya, pengurus PCN di Kurucuk Klaten. Terus kemudian saya anak nomor 2 Muhammad Jamaluddin. Ya. Adik saya barusan meninggal 2 bulan yang lalu, Dr. Muhammad Samsudin, pengurus majelis di PPG, dosen UMY, usia 55 tahun, wafat dibagi oleh Allah adik saya. Terus baru adik saya lagi perempuan, Siti Fatimah, Siti
tidak ada nama Jawa, semua nama Arab. Tapi Sitinya itu Jawa. Padahal aslinya Arab, Sahidah. Siti. Ya, itu seperti itu. Nah, terus kalau anak nomor 2, Ahmad Muhammad Jamal itu nama bapak saya. Kita kan disunahkan untuk menyantumkan nama orang tua kita, ayah kita. Muhammad Jamaluddin Ahmad. Gitu. Asli saya Klaten, Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Jogja. Piyungan 8 kilo dari MTS Pradana. Terus alhamdulillah saya sudah diparingi Allah 4 anak. Sempat 6 tahun tidak punya keturunan. Terus berangkat haji sama istri, pulang doa kami dikabulkan Allah, diparingi keturunan. Sekarang sudah 4. Ya, Mafaza, Nazura, Hasbi, Muhammad. Yang 3, Mafaza, Nazura itu anak dari istri muda saya. Terus Nu'man, anak dari istri tua saya. Kenapa, Bu? Begitu dengan tua muda itu gimana gitu. Terus saat ini saya sudah tidak punya istri muda lagi karena istri muda saya sudah jadi tua. Anak pertama, kedua, ketiga anak istri muda. Meskipun 6 tahun kami belum dikasih keturunan waktu itu, terus berangkat haji, pulang dikasih 3. Nah, Mafaza, Nazura, Hasbi itu anak istri muda. Mengapa anak istri muda? Meskipun 6 tahun tidak punya keturunan, tapi ketika mereka anak 3 ini, pertama kedua ketiga, istri saya belum berusia 40 tahun, berarti masih muda. 8 tahun kemudian dari anak ketiga, keempat, itu 8 tahun kemudian melahirkan anak nomor 4, Nu'man Fayyad Asdami Jamal. Nu'man di MBS Al-Muhajirin Gunung Kidul. Nu'man ini anak istri tua karena ketika istri saya melahirkan anak keempat ini usianya sudah hampir 42 tahun, berarti sudah tua. Pertanyaannya, istri saya 1 atau 2? Siapa tadi yang berpikir istri saya 2? Itu fitnah lebih besar daripada tidak memfitnah. Oke, paham? Jadi kalau ibu-ibu usianya 40 tahun ke bawah itu istri muda, karena masih muda. Kalau ibu udah 40 tahun ke atas itu istri tua. Ini guyonan tapi ada dasarnya. Nanti buka Quran surah Al-Ahqaf ayat 40, ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada ayat apa? Ada apa? Ayat 15 angkat tangan. Bisa baca? Ini ada 2 Pak. Mau ini adik ini baca surah apa ayat 15. Sudah saya baca tinggal ulangi. Siapa yang bisa tadi? Ini yang ini Pak. Yang pojok. Namanya siapa? Terus kelas berapa? Nama siapa? Nama saya Yudan. Nah, kelas 11. 11 itu kelas 2 SMA. Ya, oke. Ayo Mas. Dari tahun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Terjemahnya Masih belum. Ya, sini. Ini asli dari mana? Masuk atau dari namanya? Ini udah, sini mas. Biar kelihatan. Ini yang apal. Ada yang lainnya apal juga? Sini mas. Duduk sama saya. Duduk sini. Nah, kan udah mirip kan? Saya doakan hafalannya semakin bagus. Dan jadi orang yang sukses di dunia akhirat. Cita-citanya? Kelas 11 biasanya nggak punya cita-cita. Cita-citanya apa? Pengusaha, dokter, ustaz, pengusaha. Yang mana itu? Pengusaha. Amin. Kita doakan semua, kita jawab dengan amin. Mudah-mudahan doa orang banyak habis puasa dikabulkan oleh Allah. Supaya jadi muda sukses menegakkan menjadi agama Islam. Kita tertutup masyarakat yang sebenarnya. Karena mau jadi pengusaha, ya 100.000. Mas, sudah. Nah, ini penting ya, gini. Apa? Itu ayat tentang perintah Allah agar para anak berbuat ihsan pada kedua orang tuanya. Yang dipilih bukan pakai thayyib, bukan khair, bukan ma'ruf. Di ayat yang lain perintahnya berbuat ma'ruf. Tapi di ayat Al-Qaf ini surah ayat 15 perintahnya ihsan. Bentuk perbuatan kebaikan paling tinggi. Itu adalah ihsan. Kalau thayyib itu ya kanalan thayyibah, dikaitkan dengan barang sesuatu. Sudah halal dan baik. Tapi ada di atas thayyib namanya khair. Khair itu Bapak Ibu, kalau Pak pembawa acara tadi namanya Pak siapa Pak? Pak Ari. Ya, itu baju batiknya kan bagus, biru ada coklatnya bagus. Nah baju batik ketika belum dijahit kok bagus lembaran itu namanya khair. Ini barang. Kalau batik yang lembarannya bagus itu kemudian dijahit kok jadi baju yang bagus itu makruh. Oke. Nah, khair apa ihsan itu di atas itu semuanya. Contoh Pak ya, sabar itu khair. Tapi penyabar itu orang yang sabar. Kalau sabar khair, penyabar itu makruh. Sabar itu khair, penyabar itu makruh. Karena menjadi kepribadian, akhlak perbuatan orangnya penyabar itu makruh. Nah, ihsan di atas itu. Perbuatan baik karena Allah mengharap ridha Allah maka tertinggi kedudukannya. Dan kita berbuat baik terhadap orang tua bukan sekedar thayyib, bukan sekedar khair, bukan sekedar ma'ruf, tapi ihsan terhadap orang tua. Tapi kita pagi ini tidak langsung saja, itu lain kali saja. Kita ini masih kenal Bu. Jadi istri saya yang muda sudah tidak ada, sekarang sudah istri. Terus keluarga sudah. Anak-anak saya alumni MBS semua. MBS Prambanan 2, MBS Mujahidin Gunung Kidul 1, SMA Trans Science, pesantren juga. Satu-satunya pesantren Salim Muhammadiyah di Indonesia di Sragen. SMA Muhammadiyah Trans Science untuk pesantren Salim, khusus Salim. Tidak ada IPS di situ, tapi adanya Salim. Ya semakin terus membaik. Saya. Terus yang paling kecil di MBS Al-Majirin Padung Gunung baru semester pertama ini. Itu yang tadi anak itu keluar tadi. Terus saat ini kok diamani pimpinan pusat Muhammadiyah jadi salah seorang direktur di rumah sakit
PKU Muhammadiyah Jogja Group di Jogja. PKU yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya Rumah Sakit PKU Yogyakarta, berdiri 1923 sebelum Indonesia merdeka. PKU kedua berdiri adalah PKU Muhammadiyah Surabaya, yang salah seorang pimpinannya adalah Dr. Sutomo Pahlawan Nasional. Itu satu pimpinan PKU Jogja, diresmikan Surabaya diresmikan 1924. Setahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, berdirilah PKU Surabaya, salah satu pimpinannya Dr. Sutomo, yang kemudian yang tadinya dia itu seorang agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, karena mendengar ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan berkali-kali, akhirnya Dr. Sutomo tertarik pada agama Islam versi yang dikenakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Bung Karno tertarik dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melihat Islam dalam berkemajuan revolusioner, kalau Dr. Sutomo tertarik dengan ceramah kajian-kajian Kiai Ahmad Dahlan, karena mengenalkan Islam yang humanistik, Islam yang humanis, akan tersentuhlah yang tadinya dia tidak simpati pada agama. Akhirnya Dr. Sutomo tertarik Islam yang dikenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dia kecewa dengan agama. Alhamdulillah. Nah itu. Nah, terus kalau baru jadi direktur PKU Muhammadiyah Jogja, salah seorang direktur di PKU Jogja itu baru 2 bulan yang lalu. Sebelumnya saya salah seorang direktur di PKU Cepu selama 10 tahun, ngerangkep dengan PKU Bantul. Di Bantul, salah seorang direktur PKU Bantul selama 5 tahun. Terus sebelum di PKU Bantul, saya di salah seorang direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta punya 4 rumah sakit. Rumah Sakit Islam Jakarta tidak ada nama Muhammadiyah, tapi logonya Muhammadiyah. Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat Cempaka Putih, milik PP yang pertama. Yang kedua, Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Jakarta Timur. Yang satu Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading Jakarta Utara. Terus yang keempat, Rumah Sakit ini istimewa, Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Jadi Muhammad itu satu-satunya organisasi Islam atau perkumpulan Islam yang punya rumah sakit jiwa, itu Muhammadiyah. Saya bisa hanya Muhammadiyah. Dan rumah sakit jiwa ini biasanya pasiennya penuh, bahkan menolak kalau habis pilkada, pilgub, pemilu. Ya pemilihan biasanya terus pasiennya naik 30, 40 sampai 60% pasiennya naik. Jadi ternyata orang yang kalah pemilihan gubernur, pemilihan bupati, calon anggota legislatif itu sing do gangguan jiwa. Siap menang, rahasia kalah, jadi stres masuk rumah sakit jiwa. Terus orang bilang, itu kalau habis pemilu-pemilu juga. Tapi ada nggak masuk rumah sakit jiwa yang nggak pilih itu? Begitu nggak keluar juga nggak kepilih, stres, langsung melayu ke masjid, lari ke masjid. Bukan istighfar, bukan sholat minta maaf pada Allah, tapi ke masjid lari terus gulungi kampek, nyopoti AC, karena pas nyalon bantu AC, bantu kampek. Ada yang gila lagi, pas nyalon ngaspal jalan, keliling desa, begitu wajati aspalnya dibongkar lagi, kan viral di YouTube. Belum, nanti jadi salah seorang direktur milik PP Muhammadiyah Rumah Sakit Islam Jakarta. Sebelum saya jadi salah seorang direktur Rumah Sakit Jakarta, saya seorang perwira menengah polisi. Saya Pamen Polri. Ibu G, percaya kamu, percaya percaya. Saya seorang perwira. Kemarin ditampilkan pangkat jabatan saya, tak suruh hapus, karena tidak semua orang suka sama polisi saat ini. Nah kalau menggunakan langsung ini nggak apa-apa. Saya alumni pendidikan di Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya. Saya pendidikan pertamanya ABRI, bukan polisi.
dilantik pada tahun 1991 oleh Kasat Edi Sudrajat mewakili Pangak Faisal Tanjung. Saya 91 jadi perwira, terus polisi berdiri sendiri tahun 95 yang memang sejak awal saya diarahkan ke polisi waktu itu. Kemudian saya resmi menjadi anggota Polri, tugas keliling Indonesia di Manado, di Jambi, di Aceh, dan sebagainya. Di Jakarta 5 tahun. Akhirnya saya pensiun dini. Terus Mas AHY, putranya Pak SBY itu kan AHY, itu pensiun dini pada saat masa kerjanya 16 tahun, di atas 15 tahun. Saya persis seperti itu. Saya pensiun dini atas permintaan sendiri ketika saya sebagai Kepala Psikologi Polda Jambi. Nah, Polda Jambi, terus saya pensiun dini dalam usia 37 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, saya tiap bulan ngambil pensiunan, ngambilnya di kantor pos. Kalau dulu di Kodim, karena Abri, saya pensiun ngambilnya di Kodim Depok karena saya 23 tahun tinggal di Depok, Jakarta. Terus pulang ke Jogja ngambil pensiunan sebagai. Nah, saya pensiun ketika jadi Kepala Psikologi Polda Jambi. Saya memilih pensiun dini untuk kembali ke jalan yang jawab. Saya pensiun dini untuk kembali ke jalan yang saya pilih, dan insya Allah itu benar. Tapi kalau langsung kembali ke jalan yang benar, kayak kalau dari polisi sesat kabeh. Polisi itu profesi jalan tol ke surga. Kalau jadi polisi yang baik, tapi kalau jadi polisi yang jahat, jalan tol ke. Tapi semua profesi begitu, mau jaksa, mau hakim, mau apa saja ya begitulah. Kalau hakim baik, tol ke surga. Kalau hakim jahat, tol ke neraka. Jadi jaksa juga begitu. Kalau baik, tol ke surga. Kalau jahat, tol ke neraka. Jadi anggota dewan, kalau baik, tol ke surga. Kalau jahat, tol ke neraka. Hanya dua itu, tidak ada tengah-tengah itu, Pak. Maka yang jadi guru, yang profesi dokter apapun, mari kita jadikan ibadah profesi kita sebagai ibadah kepada Allah, meraih ridha Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun di Muhammadiyah ketua LPCPN, ketua lembaga pengembangan Bapak dan pembinaan masjid. Nah, nanti habis acara ini saya bertemu dengan pengurus ranting Muhammadiyah Cabang dan pengurus masjid, untuk pembinaan pengembangan Bapak dan masjid. Nah, saat ini kita temanya silaturahmi. Karena di Muhammadiyah itu besar-besar, salah satu sebabnya adalah silaturahmi. Kalau orang Muhammadiyah ketemunya hanya di rapat-rapat, biasanya konflik ketika rapat. Karena jarang bicara, jarang silaturahmi. Termasuk kita, di Indonesia itu kan agama macam-macam, organisasi Islam macam-macam, perkumpulan macam-macam. Kalau jarang silaturahmi biasanya ya bermasalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asamahum wa a'ma absarahum. Ini Quran surah Muhammad ayat 13. Bapak Ibu, Allah mendikau, apakah kiranya wahai kaum manusia, kalau diberi kuasa atau kekuasaan, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahmi? Karena itu nyata saya pastikan ayatnya berapa. Quran surah Muhammad ayat 22-23. Quran surah Muhammad ayat 22-23. Saya ulangi, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa di muka bumi, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim, hubungan kekeluargaan, persaudaraan? Kalau itu yang kamu lakukan, maka Allah mengikut di situ, Bapak Ibu.
Ya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ini pernyataan Allah sangat keras. Ya betul itu. Setiap kita itu diberi kuasa oleh Allah, diberi kekuasaan. Sekecil-kecilnya kita itu kepala rumah tangga, pemimpin. Bahkan dalam hadis pemimpin di desa-desa itu pemimpin. Di setiap kita itu diberi kekuasaan oleh Allah, minimal kepala rumah tangga. Kekuasaan itu macam-macam Bapak. Kekuasaan karena mandat dari rakyatnya atau warganya, dari presiden, dari gubernur, dari lurah, dari bupati. Itu dikasih mandat, dipilih, dipercaya, maka jadi penguasa. Terus yang kedua, orang jadi kuasa, punya kekuasaan karena pangkat dan jabatannya, polisi, jaksa, hakim, itu kuasa karena pangkat dan jabatannya. Dikasih jabatan langsung naik pangkat. Kalau karena pangkatnya dia naik jabatan itu polisi, jaksa, hakim, dan pekerjaan-pekerjaan yang mirip dengan itu. Nah, termasuk menteri. Menteri kan nggak dipilih, gitu. Yang mirip presiden. Itu kuasa karena pangkat dan jabatannya. Karena dapat jabatan, dapat pangkat. Kayak mayor Edi, jabatannya jenderal, pangkatnya mayor. Gitu. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada orang yang kuasa karena harta dan kekayaannya. Bukan pejabat, bukan raja, bukan presiden, tapi punya harta yang banyak, miliaran atau triliunan. Itu bisa lebih kuasa dibanding para pejabat. Pejabat saja bisa di. Nah, Bu yang bilang sendiri dulu. Iya, karena hartanya dia bisa. Hanya 9 naga bisa menguasai Indonesia. Dibeli para pejabat itu. Kalau ada di Indonesia itu adanya di Konoha. Ya. Terus Bapak Ibu, ada orang kuasa kenapa? Karena ilmu dan profesinya dokter. Ya. Bapak Ibu kalau mau sembuh operasi. Oh gini, artinya boleh juga nih, nggak mau nggak apa-apa. Tapi dia puasa, kamu harus operasi. Bapak, kalau 3 bulan tapi kamu nggak berhenti merokok, menurut hitungan ilmu, Bapak mati. Saya punya profesor Sultan Mahadi, profesor statistik, itu ditandani seluruh merokok, berhenti merokok, menghilangkan. Tapi begitu dokter tegas, Bapak begini harus berhenti merokok, akhirnya beliau berhenti merokok. Saya mau ngajar Sultan Mahadi dulu besar saya itu. Setelah itu beliau nggak merokok, badannya mulai bersih. Ibu ya, Bu, kamu kanker operasi, kamu operasi balik. Di dokter. Kalau ilmu profesor, nah, dokter, dosen, oh kamu naik tingkat, kamu nggak kamu lulus kumlaut, kamu begini, puasa karena ilmunya. Bu guru, kamu nggak naik kelas, kamu pulang. Gitu Bu, kamu naik 9 puasa karena ilmunya. Ini yang keberapa tadi Bu? Keempat ya. Jadi kita semua puasa. Mana para guru? Kan? Bu guru, Pak guru, biasanya banyaknya tak malu ngangkat. Karena sekarang gaji guru kalah sama gaji pegawai isa-isa piring. Guru SD banyak yang S2. Ya, guru TK apa gajinya 300.000. Kalah dengan tukang asa-asa pada saatnya. Mudah-mudahan Pak Presiden, Pak Pejabat memikirkan ini. Guru itu di luar negeri, lebih-lebih di Eropa, itu gaji tertinggi di dunia. Di Jerman itu gaji guru kalau dirupiahkan, ya, di sana kan tertinggi Bu, sekitar 85 sampai 100 juta. Di Finlandia, di Swiss kok tinggi lagi. Bahkan anggota dewan itu gajinya biasa saja. Karena yang jadi anggota dewan di negara tentu adalah orang-orang yang sudah cukup hidupnya, bukan mencari kehidupan. Maka sibuk ngurusi diri sendiri, nggak sibuk ngurusi rakyat. Ya Bu, Ibu pengen gaji gurunya 100 juta, Bapak pengen gaji guru 100 juta, gampang.
maka dari kalau presiden guyonan, tapi ini akan jadi perenungan kita. Selama bangsa itu tidak memuliakan guru, tidak akan pernah jadi bangsa yang maju. Para guru bersabar, berjuang. Ya. Kalau tidak dihargai orang, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih. Di Muhammadiyah kita berjuang agar guru-guru dan itu butuh kerja keras. Sampai guru. Nah, karena ilmu karena ilmu. Karena satu keluarga adik saya dosen yang barusan meninggal, kakak saya, maka kepala guru PNS juga. Adik saya lagi guru juga. Bapak saya pemulu, pemenang. Itu puasa karena ilmu. Ada yang terima, dia bukan profesor, dokter, bukan ustadz, tapi dia mampu berkata-kata, pintar ngomong, pintar memotivasi, pintar menginspirasi. Namanya inspirator atau motivator. Dulu Bapak Ibu ada seorang motivator juga namanya yang dari Malang itu, Maria Teguh. Dulu saya kira muslim, ternyata muslim dia. Ya, Maria Teguh, Pak Maria Teguh, meskipun dia punya masalah, punya kekurangan, setiap orang punya kekurangan. Saya tetap berguru pada dia. Yang baik tetap kita guru, yang tidak baik tidak usah kita tiru. Nah, Pak Maria Teguh itu dan beberapa motivator itu sekali undang bisa 60 juta 1 jam. Jadi baru datang, selamat malam, salam sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan duduk, terus kembali, 1 menit 1 juta. Itu kalau guru TK 1 bulan aja di bawah 1 juta, 1 menit. Salam super 1 juta. Motivator itu, pintar ngomong, pintar memotivasi orang. Ada juga yang agak buruk pekerjaannya, tapi hasilnya banyak, provokator, buzzer, orang yang suka memfitnah, bilang-bilang orang tapi dibayar, buzzernya Israel, buzzernya gue berarti. Nah itu ya, itu kaya, bisa sekali membuat video 30 juta, bisa ini, provokator dalam bentuk modern ya para buzzer. Terus yang keenam, orang puasa bukan masuk pejabat, bukan raja, bukan gubernur, bukan profesor, bukan orang pintar ngomong. Orang ngomong malah hanya menggunakan kakinya dan kepalanya. Gitu, digerakkan maksimal, gajinya melebihi 5 orang di atas tadi. Namanya pemain sepak bola. Profesi dengan gaji tertinggi di dunia bukan raja, bukan profesor. Namanya Ronaldo, Messi dan sebagainya. Ronaldo ditransfer ke Al-Nassr itu sekian triliun. Itu baru belinya, belum gaji hariannya, belum mingguannya, belum bulanannya. Ada seorang pemain sepak bola, sahabatnya Ronaldo itu yang sehari di atas 1 miliar. Mari ibu kita ganti profesi saja. Bayangkan, nggak ada raja, nggak ada presiden, nggak ada profesor. Ya, bahkan motivator yang kalau ngomong disaksikan miliaran orang dalam waktu yang sama. Nggak ada. Tapi pemain sepak bola rasa ngomong, rasa bengak-bengok, yang nonton miliaran, bisa sampai 8 miliar orang sedunia, duduk di depan TV dalam waktu yang sama, bahkan jam 1:30 malam pun bangun dari tidurnya. Sholat tahajud berat, tapi kalau nonton bareng-bareng luar biasa. Bu siapkan kopi, kacang dan sebagainya. Kalau rawat tanya, orang-orang seperti ini itu diingatkan Allah, dengan kuasamu punya potensi merusak bumi. Maka mari para orang tua, bapak yang punya kuasa apapun sebagai orang tua, kita gunakan kuasa kita, baik ilmu keterampilan itu untuk memperbaiki bumi. Pertama. Yang kedua, orang yang kuasa punya kecenderungan memutus tali
silaturahmi, tali silaturahmi. Kalau kita puasa kadang-kadang lati kalau tombone, puasa lati kalau koncone, seolah-olah nggak kenal. Gak ada pemilu, siap 24 jam jungkir balik untuk rakyat, sampai fotonya aja jungkir dulu. Siap dihubungi 24 jam. Setelah itu apa? HP-nya ganti. Dulu setiap ketemu orang buka kaca jendela, ibu doanya bu, kita akan makmurkan, kita perjuangkan. Ini tidak akan omong-omong. Setelah jadi anggota dewan, kaca jendelanya ditutup. Itu memutus. Kalau ada orang berbeda pendapat dipersekusi, dikriminalisasi. Itu kalau saya dikriminalisasi, persekusi itu tidak masalah urusan politik. Bahkan dalam pergaulan aja kita bisa begitu. Di sekolah namanya pembulian. Hanya beda latar belakang dia orang lain. Di sekolah-sekolah bahkan di pesantren terjadi persekusi dan kriminalisasi. Dalam bahasa lainnya adalah pembulian. Mari di sekolah Muhammadiyah, di pesantren Muhammadiyah, jangan pernah ada pembulian. Karena pembulian tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali tukang buli juga akhirnya. Ini penting bagi kita sekolah-sekolah. Maka Kiai Ahmad Dahlan dan Nyonya Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan, itu membuat sekolah-sekolah yang menggembirakan. Bapak Ibu, sekolah taman kanak-kanak yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Nyonya Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan, apa namanya? Ibu siapa? Ada Aisyah Bustanul Atfal. Aisyah Bustanul Atfal. Saking kurang mantepnya TK Abad. Padahal Abad itu TK. Taman kanak-kanak Aisyah. Terus ditambahin TK Abad. Double juga apa? Biar mantap. Ini sekolah pertama yang dibuat Kiai kita. Itu adalah taman kanak-kanak. Terus Kiai Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak buat sekolah namanya apa? Taman Siswa. Kalau TK namanya taman. Ada namanya apa? SD ada namanya tetap taman. Ya. Terus ulama Muhammadiyah penemu metode Iqra. Siapa namanya? Kiai, ibu kenal Iqra kan? Yang seusia saya mungkin kenal Iqra. Karena saya salah satu perintis gerakan Iqra di Indonesia. Ya. Itu metode Iqra, cara cepat baca Al-Quran yang sangat luar biasa. Ketika muncul RTPI, TPI, kita bingung. Anak-anak nanti mau nonton itu orang bakal ngaji kan? Tapi muncullah awal ngirim ke Haji Asad Umar menemukan metode Iqra sehingga anak-anak tetap ngaji waktu itu meskipun sore hari. Padahal sedang lahirnya TV swasta. Nah, beliau ini Iqra-nya kemudian berkembang, bekerja sama dengan ANM Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Gede, yang kemudian berkembang di Angkatan Muda Masjid dan Mushola, akhirnya kemudian berkembang di BKPRNI. Ini butuh wadah. Iqra ini butuh wadah, maka wadahnya kemudian dinamakan oleh Kiai Haji Asad Umar namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Apa TPA Bu? Taman Pendidikan Al-Quran. Ini kebetulan apa nggak ada kebetulan? Kiai kita merintis sekolah namanya Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Aisyah. Kiai Haji Dewantoro buat sekolah namanya Taman. Kiai Haji Asad Umar membuat pendidikan Quran bukan sekolah pendidikan Quran tetapi taman. Kenapa? Orang-orang ini tahu bahwa sekolah itu maknanya tempat yang menyenangkan, bukan sekedar tempat pakuluan. Nanti ibu rujukan model aja, buka tulisan Dr. Ayah Edi pelopor homeschool Indonesia. Di situ dia kemudian menulis, saya baru tahu itu. Sekolah berasal dari bahasa Prancis, Jerman ada, Belanda ada, Yunani ada. Tapi saya cocok dengan pendapatnya Ayah Edi. Sekolah berasal dari bahasa Prancis, artinya taman. Paham Ibu? Maka sekolah-sekolah Muhammadiyah, apalagi TPA harus menjadi tempat yang menyenangkan.
angkut tali. Gitu. Nggak pengen pulang kerasan. Taman itu punya stres pun hilang stresnya. Itu taman. Tapi sekarang setelah sekolah banyak berubah menjadi sumber stres bagi gurunya, kepala sekolahnya, muridnya, apalagi ibunya. Betul Bu? Kalau dapat PR yang stres apa? Ibunya. Mau berangkat pagi milih buku, yang stres siapa? Karena anak sekarang berangkat sekolah bukunya 20 sampai 25. Kalau zaman kita bapak-bapak ibu sekolah berangkat pakai buku satu, warnanya ungu, bila satu buku aja. Terus kalau hujan masukkan pagi, sambil gini. Disitulah matematika, ilmu hayat, macam-macam pelajaran jadi satu. Yang mengalang-alang itu angkatan. Berarti kita sudah tua. Ya. Tapi hanya buku satu, sebenarnya itu tidak banyak prakarya, banyak latihan masak-masak. Gitu Bu, banyak olahraga. Hebat profesor doktor sekarang kakek lengkek. Pelajaran yang terlalu banyak, ya nggak penting-penting mau dipelajari. Iran 70% mata pelajarannya sains, sekolahnya gratis, kesehatan gratis, ya, terserah paham agamanya apa. Tapi mereka kesehatan gratis, pendidikan gratis. Negara-negara aku sekarang kalau sakit berubahnya ke Iran karena mandiri. 70% pelajarannya sains, maka maju. Di embargo dan sebagainya malah bisa membuat teknologi canggih yang tidak pernah terbayangkan oleh bangsa lain. Ini Bu. Jadi maka kita gembira. Jadikan sekolah ini yang membahagiakan, gurunya datang. Assalamualaikum anak-anak. Perasaan nesu-nesu. Mengradut di Nesoni aja banyak murid sekarang yang stres, apalagi di Nesoni. Zaman dulu semakin guru gak semakin top, muridnya takut. Sekarang nggak bisa, zamannya bergenzi, new alpha, pendekatannya berbeda. Maka jadikan sekolah Muhammadiyah pesan dan Muhammadiyah melahirkan orang-orang yang bahagia. Gitu oke? Penutup. Sekarang jam berapa? Jam 7. Kurang kanan blok. Waktu panas wujud. Bapak Ibu, sing bingung sing mau nyopeng saya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, boten masalah serenginginya, silonya. Bapak Ibu yang saya hormati, Idul Fitri sudah selesai. Kita kemudian masuk usaha sawal. Inti sawal adalah meningkat lebih baik setelah kita puasa 30 hari. Maka kalau nanti saya teriak pasca Ramadan atau biba Ramadan, setelah Ramadan itu bahasa Jawa ini apa? Ba'da Ramadan, mungkin kalau saya teriak Ba'da Ramadan langsung dijawab yang pertama, tambah kuat iman. Kalian kita nih tambah kuat iman. Ini termasuk metode penyembuhan stroke dan sebagainya. Tambah kuat iman. Oke, siap? Ba'da Ramadan. Betul batin. Ini penceramah atau hitam didik. Kita anggung gini-gini. Kalau drama yang partisipatif. Ibu-ibu, orang puasa yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu menggunakan harfu nida, huruf panggil, huruf nidanya apa? Ya. Ya itu dalam konteks bahasa Arab bisa untuk memanggil yang dekat, bisa memanggil yang agak jauh, bisa memanggil yang jauh. Jemaah, pakai ya boleh. Jemaah, agak jauh. Woi, mau? Itu boleh. Artinya apa Bu? Saking cintanya Allah pada kita yang sering lupa, khilaf, buat dosa. Siapa saja dipanggil untuk puasa. Orang-orang yang imanmu sudah dekat, sudah bagus, sudah kuat pada Allah. Poso. Kamu wong yang beriman, yang kadang-kadang gitu,
imannya masih sok goyah, imanmu tengah-tengah saja, poso. Wong sing beriman, selama kamu ngaku iman, ngaku Islam, meskipun kamu banyak berbuat dosa, Jumatane ora tahu, sholat sok lali, poso. Gitu. Kalau kamu berproses dengan baik, gitu, maka kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya yang orang yang imannya kuat terus jadi orang bertakwa, tidak. Bahkan orang siapapun yang tadinya lalai pada Allah tapi masih punya iman, masih menyadari dini Islam, pernah bersyahadat, kamu poso, insya Allah akan dibentuk menjadi orang-orang yang beriman. Maka jangan diejek kalau ada orang-orang yang jarang ke masjid terus tiba-tiba poso tidak masjid. Bukan boleh jadi sering main judi terus mabuk. Wah, suatu hari pas dia lagi main judi sambil mabuk atau mabuk sambil main judi, koncone mutiar ya, mati. Bapak ya, meninggal, ya mati itu ya. Coba koncone main judi saking bunga-bunga, wah jatuhnya serangan, meninggal dunia. Protek, takut, jangan-jangan aku meninggal dunia kalau dia juga. Akhirnya dia pulang ketakutan, terus pengen tobat. Tapi aku ketemu Kiai Mukti, ketemu Ustaz Mukti dan sebagainya. Aku nanti nunggu sasi Ramadan. Insya Allah aku Ramadan hari pertama tobat. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Sarung disiapkan, baju koko siapkan, peci disiapkan. Nah kalau ke masjid dengan gunung kan apa? Nah sekarang di Indonesia itu kalau jadi penjahat di sidang nganggo peci, nganggo baju koko, kurang ajar ini. Ya udah pokok, udah coba. Gitu. Akhirnya dia ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, sambil ada rasa takut, gimana ya? Apakah orang masjid terima saya? Apakah Allah menerima tobat saya? Dia berangkat. Begitu di tengah jalan ketemu koncone saumuran, untuk SD. Aneh dia om. Apa masjid? Apa tobat? Tumben berada orang tobat. Akhirnya balik mulai. Akhirnya nasi sudah tobat gara-gara kita. Maka warga Muhammadiyah, umat Islam manapun, mereka tetap saudara sini. Kita mesti bahagia kalau ada orang yang lupa jadi ingat pada Allah. Terima mereka. Kalau Ramadan datang hari pertama, arep buka puasa, enggak badhe. Waduh, kula pun nunggu jenengan lama, aja ngajak jenengan kula wedi. Alhamdulillah jenengan saiki tidak masjid disalami mengke badhe buka mriki, rasa kundur sampai taraf mriki, mengke mantuk kula sing ngeterke. Mboten langsung teng omah, mengke nyonto nganjuk bakmi Jawa. Dibuat senang akhirnya, oh ternyata wong jadi wong apik. Jadi orang yang kayak gitu Pak, kalau tobat beneran bisa melompati kita yang istilahnya sudah lama. Maka bukan ya ayo sayangnya Allah. Kedua, kalau saya bilang ba'da Ramadan tambah, kalau tadi imane tambah mantap, kalau tadi tambah apa? Tambah kuat. Imane kalau ini tambah mantap takwani. Siap? Ba'da Ramadan. Kenapa saya ikut gerakan sama sambil teriak Pak? Karena orang itu kalau hanya mendengar saja itu maksimal 20% yang masuk. Tapi kalau dengan teriak dan ini, insya Allah akan menyentuh di otak kita. Saya seorang psikolog belajar kayak begitu. Oke, Bapak Ibu. Nomor 2, pada Ramadan tambah mantap takwani. Al imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah berkurang. Takwa juga begitu. Maka kita sering ngaji, sering kumpul-kumpul. Saya berharap pengajian ini tidak hanya sebulan sekali, kalau bisa setiap Ahad pagi. Oh pindah tempat, itu tempat pagi ya. Sip, dijogo terus agar jamaahnya ingat pokoknya setiap Ahad pagi ngaji. Jaminan rasa dijadwal mesti ingat. Oke?
sampai kenal setiap ahad pagi ombak sore tiap dino. Mangan gak dino masak ahad pagi. Sesasi bisa tambah sudah satu ahad pagi. Setiap ahad pagi. Dijaga terus ya. Insyaallah tambah mantap takwani. Yang ketiga pada Ramadan tambah gede rasa syukure. Oke, tambah gede rasa syukure, rasa syukure. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur kan sama-sama rasa. Kalau istri saya orang Banyumas rasa, segak, itu segak, rasa, Nabi begitu nama kotanya, Purwokerto, dan Purwokerta, gitu. Oke, jadi yang ketiga tambah gede rasa syukure. Siap? Ba'da Ramadan. Alhamdulillah. Salah satu maksud tujuan puasa la'allakum tashkurun. Gitu? Diminta oleh Allah jadi orang yang bersyukur karena kita diberi Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal. Terus bersyukur karena dikasih Al-Quran, juga bersyukur karena dengan Islam dan Quran itu kita menjadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Islam dan Quran itu Allah menghendaki kita jadi mudah kehidupan. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan-kesulitan. Maka dengan Islam hidup menjadi indah. Dengan Islam hidup menjadi tertib, damai dan sebagainya. Dulu waktu saya kecil kalau ngajak orang kampung saya, kalau dari kota Klaten pindah kampung ibu saya, masjidnya sepi, sing sholat di rumah, malah asu itu munggahnya masjid, gitu. Karena banyak yang melihara anjing. Tapi sekarang tidak ada satu pun anjing dan masjidnya tambah besar, tambah satu musola di kampung ibu saya. Gitu. Kalau diajak Islam, diajak sholat, wah mas, opo-opo Islam kira oleh. Islam agama ke apa-apa orang oleh. Jadi ini meneliti, padahal tidak. Yang dilarang itu hanya sedikit, yang dibolehkan banyak. Contohnya panganan apa yang diharamkan oleh Allah. Siji, mesti babi di mana-mana jabatnya nomor 1. Ranking 1 babi. Nomor 2, bangkai. Nomor 3, apa? Enggak, nomor itu minuman. Darah. Nomor 3, kalau tidak bisa makruh bisa membantu. Apa? Hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Terus 5, kesangnya dong. Udah mikir dong. Jarinya agama apa ora oleh. Orang yang anti Islam, yang apa niku jenenge fobia terhadap begitu ngomongnya. Ternyata makanan yang jutaan yang dilarang hanya sekitar 5. Padahal makanan puluhan atau jutaan bu. Tahu aja macam-macam. Tahu gudeg, tahu bulat, tahu crispy, tahu isi, tahu gejrot, tahu wale, tahu bakso, tahu teh, tahu kupat, tahu. Terus apa lagi? Tahu campur tahu beruntak Semarang. Tahu aja sekitar 25 baru tahu. Gitu. Sekarang minuman yang diharamkan oleh Allah 1, Homer, minuman keras. 2, bir itu nama lain bu. Ya nama lain dari Homer itu bir. Alkohol pak ini ya minuman keras. Jenever minuman keras. Napa meneh? Ayo, yang kedua yang diharamkan apa? Minuman itu jutaan atau puluhan? Jutaan, wong teh saja. Warung-warung teh yang Coca-Cola itu Pak, ada yang tehnya sampai 100 macam. Tadi ini. Baru teh belum yang lain. Yang diharamkan hanya Homer. Gitu. Ngono kok bilang agama dimarahi susah. Mesti itu pikirannya juga. Maka bersyukur Allah dengan Islam itu jadi indah. Yang keempat, kalau saya bilang ba'da Ramadan tambah sregep ngibadahi. Ba'da Ramadan sepakat? Masjid-masjid Ramadan mbak. Kenapa
sampai panitia Ramadan mumet tamir masjid. Nanti baru Ramadan malah dolan masjid. Akhirnya masang spanduk di depan masjid. Spanduk dengan gede terus ditulis Ramadan wis rampung cah. Masjid tutup meneh. Nah, kita saking judek ya. Maka Bapak Ibu, kita warga Muhammadiyah maupun warga umat Islam lainnya dari NU dari apapun, mari tetap kita makmurkan masjid meskipun tidak semakmur Ramadan, mari berjuang. Kalau kita memakmurkan masjid, insya Allah kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memakmurkan masjid, mesti Allah akan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah memastikan siapapun yang memakmur masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidak akan memakmurkan masjid ketika orang yang beriman pada Allah, yang beriman pada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat termasuk sedekah wakaf, dan takutnya hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika, yang dipakai bukan sekedar ulaika tapi fa'asa ulaika, pasti tidak sekedar mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk pada mereka yang memakmurkan masjid terhadap berbagai persoalan-persoalan dan selamat dunia, selamat akhirat. Bapak, mulai besok pagi subuh siap memakmurkan masjid? Yang belakang belum ikut, yang keras. Waduh, mantap. Oke, Bapak-bapak siap memakmurkan masjid? Mantap. Yang mampu maupun tidak mampu, tolong jawab siap. Insya Allah. Kenapa? Niat baik dalam Islam dinilai diberi pahala. Kalau niat jahat sebelum dilakukan tidak dinilai dosa. Maka tetap bersemangat siap memakmurkan masjid. Bu, siap memakmurkan masjid? Bapak-bapak rasa nengok. Oke, karena di dalam keputusan fatwa Majelis Tajik, wanita-wanita Islam muslimah, ya, menurut Muhammadiyah dianjurkan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, nuntut ilmu, kursus-kursus di masjid. Memang ada orang lain yang berpaham wanita paling baik sholat di rumah. Itu satu hadis. Metode Muhammadiyah dalam mengambil hukum tidak membaca satu hadis langsung diambil kesimpulan, tetapi seluruh hadis yang bertemakan, yang membicarakan sholat jamaah bagi wanita diteliti, dianalisa, Qurannya diteliti, dianalisa, baru diambil kesimpulan hukum. Kesimpulannya apa? Majelis Tajik mengajak perempuan-perempuan memakmurkan masjid karena saking banyak utamanya. Tidak kan? Meskipun beda, tidak usah saling menjelek-jelekan. Makanya prinsipnya begitu, ada yang lain prinsipnya wanita paling pasal silakan, itu hanya satu hadis, tapi seluruh hadis setelah diteliti mengajak wanita dan masjid. Ibu, siap memakmurkan masjid? Sholat dalam masjid? Siap. Alhamdulillah, kalau emak-emak sudah siap, insya Allah urusan beres. Karena emak-emak adalah ras terkuat di muka bumi. Rating kanan, rating kiri. Oke, sekarang yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi suami mimpin ke masjid, istri dukung, gitu. Kalau suami lagi malas, dibangunkan, diajak, gitu, diajak, dibangunkan. Kadang-kadang suami itu capek. Kadang-kadang suami itu capek di kantor, di mari atasan, di dalam juga polisi, namanya Pak Polisi, gitu. Tekan rumah capek, akhirnya tidur terus subuh lari, dibangunkan. Karena laki-laki itu tidak ingin banyak ngomong. Bagi laki-laki prinsipnya bahwa, ya, biarlah aku menderita, yang penting istriku bahagia. Setuju bapak-bapak? Makhluk ini. Maka laki-laki rata-rata meninggal 4 tahun lebih cepat dibanding perempuan. Karena saking, bukan saking menderitanya, karena saking baiknya. Oke, sekarang orang tua siap ngajak anak-anaknya sholat jamaah di masjid? Siap.
itu sering ke masjid-masjid ketika saya menginap. Ya. Terus setiap saya sholat di sekitar masjid di penginapan itu 99% yang sholat tidak punya anak dan keturunan. Yang sholat subuh berjamaah itu 99% nggak punya anak dan keturunan. Baru setelah mereka selesai subuh pulang sampai rumah kaget, ternyata aku punya anak ya. Paham? Bapak ibu ini udah sregep nang masjid yang lali ngajak anak cucunya ke masjid. Mulai besok pagi bapak ibu siap ngajak anak-anaknya ke masjid? Alhamdulillah. Neng angel ya Pak, kalau angel tinggal satu rumusnya. Apa itu rumusnya? Kalau saya nanti bilang ikhlas ikhlas budak. Oke? Kalau saya bilang ikhlas ikhlas budak lu makan toh. Oke, Pak Ibu, sholat itu gerakannya gampang, cah cilik wis toh. Ning menegakkan sholat urusan gak mudah. Hidup kita gak panjang. Ya sekarang panjang-panjangnya paling 100 juta, 100 tahun. Nenek saya meninggal 98 tahun, bapak saya 86 tahun, adik saya 55 tahun. Tapi banyak remaja yang meninggal karena kecelakaan dan sebagainya. Yang muda belum tentu matinya. Nah, yang muda belum tentu matinya. Itu belum tentu matinya setelah orang-orang tua. Banyak yang muda ternyata mati lebih. Salah satu contoh adik kandung saya. Tidak mau profesor dipanggil tahu. Adik saya. Maka jangan tunda-tunda sholat. Begitu Allah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ikhlas yo mangkat, ikhlas yo. Meskipun ibadah itu harus ikhlas, mukhlisin ala kudu ikhlas. Ning ojo ibadah nunggu ikhlas. Ora sida mangkat. Ayo masjid, aku mau ikhlas kok. Ikhlas yo mangkat, ikhlas yo mangkat. Nanti yang ikhlas mangkat insya Allah di jalan ikhlas. Kalau di jalan ikhlas pas ambil air wudu ikhlas. Kalau belum ikhlas ambil wudu pas masuk masjid ikhlas. Kalau belum ikhlas pas Allahu Akbar insya Allah ikhlas. Kalau takbir belum membuat ikhlas, imam yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab amin. Qul huwallahu ahad. Mesti kemudian ikhlas kabeh jamaah. Ayo, oke. Jadi kalau sudah dipanggil Allah lewat adzan, tua, muda, laki-laki, perempuan, ayah, ibu dan anak, ikhlas ra ikhlas? Dijawab sing kompak. Ikhlas ra ikhlas? Pun ngoten niku, Pak. Kalau tangi turu, bojone sing turu, anake turu, langsung ambil sound system. Ikhlas ra ikhlas? Wah, roh bojone langsung budal. Nggih. Ini udah pengen masuk surga betul? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga bertemu suaminya? Ibu-ibu pengen ke surga bertemu suaminya? Alhamdulillah. Bapak pengen ke surga bertemu suaminya? Istrinya? Pak pengen ke surga bertemu istrinya? Sing jawab markok. Sing buri ketoke batin ngene. Pak Jamal pun sengsara cukup tenang dunia mawon. Maka ten akhirat ganti Pak Jamal. Terus Bapak Ibu yang berikutnya ba'da Ramadan tambah apik rumah tangga ini. Karena Islam itu tidak hanya urusan ibadah, tapi urusan rumah. Ba'da Ramadan tambah apik rumah tangga. Siap? Ba'da Ramadan. Amin. Ya. Tapi aja salah paham loh. Ba'da Ramadan tambah apik rumah tanggane. Maksudnya tambah apik keluar. Terakhir pada Ramadan tambah akeh bekal dunia akhirat. Selamat dunia, selamat. Cekal semanten, mohon maaf, sekali sebab Bapak. Mudah-mudahan zamannya kembali seperti zaman dulu sebelum Covid. 600-700. Ajak suami, ajak istri, istri ajak suami. Sekarang siapa bapak-bapak yang ngajinya sama istri, angkat tangan. Mulai hitung tenan ini.
1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oke, saya ibu siapa yang ngaji sama suaminya? Wah, sing ngaji sama suaminya kok. Kowe dong. 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 Loh, kok beda? Bapak-bapak ngomong likur kaki tolong. Berarti awas bapak, ada sing bakal lebih dari 1. Enggak, karena bapak yang jadi panitia sembunyi. Pengajian sebanyak ini baru sekitar 30 pasangan. Kalau mau maju, maka suami ajak istri, istri ajak suami, baru 30. Kalau suatu saat ngaji lagi sini tak hitung lagi, gitu. Jumlahnya berapa? Kalau tambah berarti memang kita niat untuk masuk surga bareng-bareng, gitu. Pak kasih janda nggak saya tanya bawa surat. Ini Pak Ketua Media dan Ketua Ranting ini tolong dicatat jandanya berapa. Terus dicarikan jodoh. Kita janda-janda yang ingin dapat suami lagi kan? Oh, ini carikan jodoh. Oke. Bermanfaat ya, itu ada urusan sholat, urusan ngaji termasuk mencarikan jodoh. Ini siapa? Anak-anak muda yang usianya sudah di atas 25 tahun sampai 30 tahun belum dapat jodoh. Tanggung jawab Ketua Ranting. Ketua Aisyah juga. Janda-janda juga tanggung jawabnya. Kalau ditanya ibu pengen nikah lagi, iya Ustaz kesana ini diem aja, kan malu Pak. Boleh termasuk yang NA yang perempuan dulu didata kalikan jodoh. Satu ranting nggak dapat, pindah ranting sebelah. Terus enggak, apa? Terus kemudian dicarikan ranting di kecamatan Bekerja nggak dapat, pindah ke PCN yang sebelah, kalikan lagi. Orang-orang yang mau pegang maka Ketua Ranting tanggung jawab untuk mencarikan yang lebih jauh maksudnya. Oke, kita bermanfaat ya. Dunia. Penutup, kalau saya lihat Ranting jawabnya itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Rasa ditiroke karena sudah kawanan. Sekarang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.